Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Syahindar. Saya guru PAI di SD Istiqomah Bandung. Hari ini saya akan praktik mengajar dengan materi surat Al-Falaq di kelas 2 SD semester genap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kalian sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Ada yang sakit? Ada. Ya, semoga teman-teman kita yang sakit segera sembuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajarannya, disiapkan dulu ya dan berdoa dulu. Siapa yang menyiapkan? Atala, silakan Atala. Sikap duduk tertib. Sikap berdiri mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang surat An-Nas ya. Hari ini kita akan belajar surat Al-Falaq. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran lebih mendalam ya, alangkah baiknya kalau kita perhatikan nih lagu Al-Quran berikut ini ya. Boleh kalian ikut ya. Kita akan belajar surat Al-Falaq. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar membaca dan memahami pesan-pesan pokok surat Al-Falaq. Iya. Tujuan pembelajarannya pertama, anak-anak peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis pesan-pesan utama dari surat Al-Falaq melalui pengamatan gambar yang disajikan dengan baik. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk bagi umat manusia ya dalam mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah ya yang berpahala. Kemudian membaca Al-Quran harus dengan tartil. Tartil itu maksudnya perlahan-lahan ya, dengan memperhatikan ilmu tajwid dan harokatnya. Karena kalau kita salah dalam membaca Al-Quran dari harokatnya, maka akan merubah maknanya. Kita baca dulu sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kita akan meniru bacaan yang bagus ya, karena kalau bacaan Al-Quran itu kita harus meniru ya atau bertalaki. A'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. 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 Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 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 Wa min syarri naffasati fil 'uqad. 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 Wa min syarri hasidin idza hasad. 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 Iya. Baik anak-anak, surat Al-Falaq ini ya, artinya apa Al-Falaq itu? Satu, dua, satu Al-Falaq. Nama surat Al-Falaq. Artinya terdiri Tadi udah tahu ya, Al-Falaq itu artinya apa? Satu subuh. Terdiri dari berapa ayat? Surat Al-Falaq itu adalah surat sebelum, kalau tertibnya, kalau urutannya dalam Al-Quran berada sebelum surat An-Nas. An-Nas itu surat ke-114, berarti Al-Falaq surat ke-113. Karena surat Al-Falaq ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti Nabi masih di mana ya? Masih di Mekah. Maka dinamakan surat Makkiyah ya, golongan surat Makkiyah ya, dan diturunkan sebelum Nabi hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Nah, ini khusus kepada Nabi Muhammad tapi berlaku umum untuk kita semuanya umat Islam ya. Apa yang harus dikatakan? A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Siapa itu? Allah. Siapa? Allah. Ya. Kenapa kita harus berlindung? Coba lihat, perhatikan ayat berikutnya. Min syarri ma khalaq. Kita harus berlindung kepada Allah itu satu, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ya, makhluk yang diciptakan. Banyak yang makhluk Allah itu. Apa saja makhluk Allah itu? Singa. Ya, makhluk Allah itu tidak semuanya baik, ada juga yang Jahat.
jahat ya kepada kita. Coba, manusia makhluk Allah bukan? Binatang makhluk Allah bukan? Virus makhluk Allah bukan? Kuman makhluk Allah bukan? Iya. Setan, jin semuanya makhluk Allah. Maka kita ya harus berlindung kepada Allah. Satu, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, makhluk yang jahat. Kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Anak-anak, kejahatan itu biasa terjadinya waktu malam hari. Perampokan malam hari, pembegalan malam hari, pencurian malam hari, ada yang tawuran malam hari itu ya. Maka di waktu malam itu ternyata banyak terjadi kejahatan. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Kemudian wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Ini penyihir maksudnya itu kan, kenapa disebutkan wanita? Karena biasanya yang dulu yang menjadi penyihir itu wanita-wanita, bukan penyihir aja, tapi dukun-dukun yang suka nyantet ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita berlindung kepada Allah. Disebutkan di sini pada bulbul tali karena ini sebagai simbol, karena dulu penyihir itu selalu melakukan kejahatannya itu dengan menggunakan media tali bulbul. Dan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad. Anak-anak, orang itu ada yang suka kepada kita, ada yang benci kepada kita. Orang yang suka kepada kita pasti ikhlas, tapi orang yang benci kepada kita kadang suka berlaku hasad. Hasad itu apa? Dengki. Baik anak-anak, kita perhatikan selanjutnya. Nah, kalian sudah dibikin kelompok ya. Nah, kita akan jadi Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Setelah nanti tadi kalian mengulang-ulang bacaan surat Al-Falaq, kemudian kita membahas isi pokok pesan-pesan dari surat Al-Falaq. Nah, sekarang tugasnya per kelompok, nanti kalian susun potongan dari surat Al-Falaq, ayat-ayat Al-Falaq ini menjadi satu surat yang utuh ya. Bapak akan bagikan dulu ya. Dibuka ya. Ada lem. Disusun menjadi satu surat yang utuh, surat Al-Falaq ya, dikerjakan bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Hati-hati ya, lemnya itu jangan sampai kena. Tuh, kelompok siapa yang sudah selesai? So, yang selesai duluan
bacaannya. So, ya kelompok berikutnya ya. Hasilnya rapi, kemudian pegang situasinya. Silakan dibacakan. Ya. Iya, ini pelajaran sudah bagus, tulisannya disusun sudah rapi, tapi tadi bacaannya ada yang kurang tepat ya, ada mengulang ayat keempat. Terima kasih, silakan duduk. Ya, baik anak-anak, perhatian lagi. Ya, anak-anak. Tugas berikutnya adalah kalian menyambungkan antara gambar yang sudah disediakan dengan potongan ayat surat Al-Falaq. Ya, di surat Al-Falaq tadi Bapak sudah menjelaskan kandungan ayatnya, kemudian hubungkan dengan gambar yang cocok dengan ayat surat Al-Falaq tadi. Gambarnya lihat. Pertama ada gambar dukun. Ya, di surat Al-Falaq ada yang kata-kata dukunnya. Ya. Terus ada anak yang diberi sesuatu tapi temannya itu dengki, gak senang melihat temannya dikasih sesuatu. Kemudian ada gambar lagi, gambar apa itu? Pencuri. Gambar apa itu? Pencuri. Kuman ya, atau virus ya. Kemudian ada gambar lagi anak sedang berdoa. Nah, itu sambungkannya dengan apa ya? Dengan ayat mana? Kemudian ada gambar yang pencuri. Ya, tinggal disambungkan. Pakai penggaris boleh disambungkan. Ya. Setelah kita mempelajari surat Al-Falaq, kita menghafalkannya, kemudian kita juga mempelajari isi kandungan surat Al-Falaq. Nah, tadi kalian sudah menyusun LKPD-nya ya, mengisi LKPD, kemudian Bapak menilai tadi yang paling bagus, yang paling baik ternyata kelompok ini nih, kelompoknya Nadine ya, paling bagus kayaknya ya. Ini bukan Nadine. Satu kelompok kan? Ya. Terus kelompok ini bagus. Tadi yang ketiga itu siapa yang ngasihin ketiga? Yang pertama itu yang ngasihin ke Bapak. Yang kedua, yang ketiga, ini paling rapi. Kedua, ketiga, ya. Ya. Alhamdulillah, anak-anak. Coba setelah ini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan tentang surat Al-Falaq? Ya. Bapak simpulkan ya bahwa tadi gambar yang kalian lihat itu tadi ada gambar anak yang sedang berdoa. Nah, berarti itu disambungkan dengan Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, yang kepada Tuhan yang menguasai subuh, yaitu Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Jadi anak-anak kita harus selalu berdoa kepada Allah ya, dari kejahatan malam. Jadi jangan takut lagi. Jangan takut ketika kalian
apa? Ada pada malam hari. Kita berlindung kepada Allah, ya, supaya selalu diberikan perlindungan dan keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak, pembelajaran pada hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian senang belajarnya. Kita tutup aja dengan doa bersama-sama ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.